kamu tempel yang di kelas impian ya. Oke, silakan. Nulisnya keliru yang bagian lem ya. Membuat kesepakatan. Ya, langsung ditempel. Ayo langsung ditempel. Bagian sini yang sudah gerakannya. Tadi saya memimpikan kelas, saya ingin kelas saya yang bagaimana? Ya, banyak sekali ya. Tentunya, oh saya ingin kelas yang kompak, misalnya seperti itu. Oh saya ingin kelas yang disiplin dalam menyelesaikan tugas. Saya ingin tepat waktu dalam pembelajaran. Kita untuk membuat keyakinan kelas tentunya harus punya impian dulu, kelas impian, ya kan? Untuk mewujudkan keyakinan kelas. Oke, silakan anak-anak bisa ditempel ke depan. Yuk, Mas Bayu, langsung Mas Bayu. Cepat. Yang satu dulu, ya pas impian dulu. Ya, ditata dulu pas impian. Oke. Yuk, gerakannya yang sudah langsung gerakannya. Yang sudah bisa. Wah, ada yang pas yang dermawan, ya. Kemudian ingin kelas ini selalu bersih. Kemudian ada lagi untuk
ya kan? Nah, keyakinan kelas itu apa yang kamu yakini? Kamu yakin kelas kita itu mau yang seperti apa? Nah, untuk keyakinan kelas ini di dalamnya itu terdapat nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikannya apa? Di antaranya misalnya di sini ada saya ingin anak di kelas 8 apa ini? 8F selalu dermawan. Berarti kebajikannya nilainya suka menolong. Ya. Oke, sudah paham maksud baris? Nah, silakan kalau sudah paham kalian tulis nilai-nilai kebajikan. Yang telah kamu tadi nulis impiannya, sekarang kamu nilai kebajikan apa yang harus kamu terapkan? Nilai kebajikan apa? Oh, saya di sini mau tulisnya yang saya ingin kelas yang bersih. Berarti kalau kelas yang bersih, berarti nilai kebajikannya harus bagaimana? Nanti saya bagi. Kalau yang kelas bersih, berarti yang bagaimana? Menjaga kebersihan, harus bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan bisa, ya. Nih, silakan tulis di sini. Ada yang belum dapat ini? Jangan sampai keliru ya, tempelkannya jangan bagian yang ada. Ya, bisa dihubungkan dengan pembelajaran yang lain, seni budaya. Saya ini pembelajaran seni budaya selalu bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas pelajaran seni budaya. Hubungan dengan pelajarannya Bu Adin, ya. Kira-kira kelas impian itu kalian tuliskan nilai kebajikannya, ya. Kelas impian kamu sudah menuliskan, lalu nilai kebajikannya apa untuk mewujudkan keyakinan kelas. Sudah? Ya sudah, silakan boleh tempel di bagian pohon nilai kebajikan. Yuk, ditempel.
Misalnya nih, misalnya kalau kalian mau lewat nih, di samping kalian banyak orang, apa yang kalian ucapkan? Permisi Bu. Nah ya, permisi. Kalau pas Bapak Ibu ya yang di sampingnya, kalau teman permisi mau lewat. Ya, kalau misalnya nih ruangan kelasmu kotor, nah kamu posisinya lagi di luar, kemudian ada temanmu yang di dalam lagi ngepel, kamu di luar melihat di depan ruang kelasmu itu kotor, kamu butuh sapu, sedangkan kamu mau masuk takut mengganggu, apa yang kamu ucapkan dengan temanmu? Tolong, ya, tolong, terus bagaimana? Tolong ambilkan sapu, ya. Oke, itu bisa, ya, masuk ke dalam nilai kebajikan. Kemudian lagi kita lihat lagi. Berarti kesimpulannya nih, yang pertama kita menerapkan apa? Untuk mewujudkan keyakinan kelas. Kesimpulannya itu apa? Menerapkan kata maaf, kemudian tolong, ya. Kata maaf, terus tolong, terus apa? Kalau kamu sudah diambilkan, lalu kamu bahasanya bagaimana kalau sudah diambilkan? Terima kasih, ya. Maaf, tolong, terima kasih. Kemudian yang kedua, di sini ada tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran. Berarti apa? Kalau tepat waktu punya disiplin apa? Disiplin ini untuk membuat keyakinan kelas kalian yang disepakati. Disiplin dalam segala hal, itu aja ya. Disiplin dalam segala hal. Setelah disiplin, yang ketiga kemudian ada apa ini? Saling bertanggung jawab, sudah masuk setelah dilakukan kebersihan. Nah, yang kebersihan berarti ya, kalau yang kebersihan kita terapkan di sini yaitu apa? Selalu menjaga, berarti bertanggung jawab ya, bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas itu. Kemudian yang keempat,
kelas menjadi kreatif. Berarti masuknya membuat kelas menjadi kreatif. Berarti keyakinan nilai-nilai kebajikannya kreatif ya. Kreatif dalam membuat apa? Kreatif dalam menciptakan hasil karya. Itu ya? Iya. Ya, kreatif. Cukup 6 ya. Ini kesepakatan kalian. Nah, ini yang akan dijadikan untuk kesepakatan kalian untuk jadikan keyakinan kelas. Jadi kalian harus apa? Harus apa? Konsekuensi ya dalam menerapkan kesepakatan kelas ini. Oke, kita sepakati ya. Kalau sudah sepakati, boleh tanda tangani ya. Sekarang kamu silakan tanda tangan di sini bahwa ini adalah sudah menjadi kesepakatan kelas kalian. Silakan Mas di depan untuk tanda tangani Mas. Semuanya sudah sepakat atau perwakilan bebas tanda tangan di situ. Tidak hanya satu. Yuk, saya lagi sini. Tanda tangan. Semuanya aja sudah sini. Ditanda tangan, cari posisi sini. Yuk, kecil-kecil. Boleh tanda tangan sini boleh. Afinu. Malu ya, maju ke depan ya. Sudah sepakat ini? Seharusnya ini harus tanda tangan semua. Ayo semua aja, semua tanda tangan semua. Ya tidak malu-malu. Ya semua tanda tangan semua. Buat ini agak itu. Ini agak apa? Ya, bisa diajarkan juga. Yuk, ya sini. Tanpa kamu saja. Ayo ini sekejap jalan. Dan siapa lagi? Ada dua spidol yang belum. Jadi ini sudah kita sepakati untuk kelas 8E saat pembelajaran dualin ya. Saat pembelajaran dualin ini, oke? Tidak boleh ke kantin juga ya, gitu ya. Tidak boleh ke kantin saat pembelajaran. Ya lagi? Sudah semua? Tidak. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah luar biasa sekali ya untuk membuat keyakinan kelas yang harus kalian nanti Kalian nanti terapkan bisa di rumah ya dan di sekolah. Nah, baik. Sekarang kita pada pembelajaran awal ya, pada pembelajaran seni budaya ya. Kamu yang kemarin tadinya kelas 7 sekarang sudah naik kelas 8, boleh ucapkan selamat buat kalian ya. Kalian sekarang sudah punya adik kelas. Mudah-mudahan dengan dapat ini kamu jauh lebih baik ya. Nah, pada pembelajaran seni budaya ini ya, nanti seperti biasa cabang seni apa yang akan kita pelajari, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari ya. Seni rupa itu yang ada hubungannya dengan melukis. Kalau seni tari ada hubungannya dengan kreativitas gerakan tari. Kalau seni musik ada hubungannya dengan alat musik dan bernyanyi ya. Nah, sudah pinjam buku paket
paketnya? Belum pinjam buku paketnya. Ya, tidak apa-apa ya. Yang penting hari ini kita masih awal pembelajaran. Kita membuat kesepakatan dulu untuk membuat kalian menambah motivasi dalam pembelajaran ya, dalam keseharian kalian juga ya. Nah, karena kalian belum pinjam buku paketnya, belum ada itunya. Kalau belum, berarti boleh menyampaikan dulu. Nah, kompetensi apa yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, yaitu pada seni rupa ya. Kita nanti mempelajari teknik-teknik menggambar ya. Nah, sebelumnya tentunya kamu harus tahu dulu seni itu apa, seni rupa itu apa, seni rupa itu ada berapa ya. Seni itu apa? Indah. Seni itu apa? Indah. Nah, kesenian berarti keindahan. Seni rupa itu sendiri dibedakan menjadi berapa? Mengingat pada saat kamu kelas 7, seni rupa itu sendiri dibedakan menjadi berapa? Masih ingat saat kamu kelas 7? Dua, yaitu seni rupa apa dan apa? Seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, ingat gak? Ya, kayaknya kamu gak konsentrasi nih. Coba tepuk konsentrasi. Ulangi ya, tepuk konsentrasi gimana? Ayo, ingat gak? Tepuk konsentrasi. Ulangi. Oke? Kemarin ayo, lupa nih. Konsentrasi gini kan? Konsentrasi. Ulangi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Lagi semangatnya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk semangat. Semangat. Nah, udah kayak belum semangat ya. Kembali lagi ke seni rupa ya. Seni rupa tadi sudah dibedakan menjadi dua. Seni rupa, mengingat materi kelas 7 ya, seni rupa murni dan seni rupa terapan ya. Nah, seni rupa murni itu yang bagaimana? Ada yang tahu tidak? Makin apa yang keras? Hehe, nggak bagus. Bentar ya. Bentar masih seni rupa murni itu seni rupa yang mengutamakan keindahan ya. Contohnya apa? Yang hanya bisa kita melihat keindahannya tetapi tidak bisa difungsikan. Nah, bagus Bayu, contohnya lukisan. Selain lukisan, patung. Bagus juga, tepuk tangan untuk Bayu dan Mavino. Patung. Terus apa lagi? Ada lukisan, ada patung. Nah, itu masuk dalam contoh karya seni rupa murni. Kalau karya seni rupa terapan itu apa? Nama lainnya abstract art atau useful art, karya seni rupa terapan. Apa itu karya seni rupa terapan? Kalau tadi yang murni keindahan, kalau yang terapan apa ya? Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Ingat apa kalau terapan? Kalau murni kan tadi keindahan, kalau terapan karya seni rupa yang mengutamakan fungsi
kuat kuku, macam-macam ya. Lalu apa lagi? Pakaian tadi bisa difungsikan, bisa dipakai untuk baju, ya. Juga masuk dalam seni itu, ya, dalam mendesain suatu busana. Apalagi, Mas Gale, apalagi, Mbak Fani? Hah? Keset masuk nggak? Keset bisa difungsikan? Keset bisa difungsikan? Keset bisa difungsikan. Untuk apa fungsinya? Membersihkan kaki yang kotor katanya keset. Selain keset, coba sepatu terbuat dari misalnya kulit, ya, kulit buaya. Nah, dipakai untuk dipakai kalian, dipakai sebagai juga, ya. Itu masuk bisa ke dalam karya seni rupa terapan atau nama lainnya dengan applied art atau useful art. Nah, karya seni rupa terapan itu sendiri dibedakan jadi dua. Ada karya seni rupa terapan 2 dimensi dan karya seni rupa terapan 3 dimensi. Apa itu karya seni rupa terapan 2 dimensi? Karya seni rupa terapan yang memiliki ukuran panjang dan lebar, ya, ada seni grafis, ya. Kemudian kalau karya seni rupa 3 dimensi, karya seni rupa terapan yang mempunyai ukuran panjang, lebar dan kedalaman tinggi, bisa membuat suatu almari, bisa, ya. Ya, bukan ya, bisa enggak, Kak? Bisa, ya. Nah, itu mengingat dari materi saat kelas 7, karena hari ini kamu belum meminjam perpus, belum ada waktu meminjam buku perpus, sehingga kita mengulas kembali pelajaran di kelas 7. Itu aja ya anak-anak, ya. Nah, karena waktu sudah selesai, Ibu akhiri, ya. Refleksi kali ini. Refleksi dari pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyampaikan? Refleksi itu bagaimana, Bu Alin? Oh, mengikuti pembelajaran Bu Alin pada hari ini sangat bagaimana? Silakan menyampaikan refleksi dari pembelajaran Bu Alin, Mas Bayu. Ya, apa kamu menyampaikan refleksi? Mas Bayu perwakilan yang laki, yang perempuan, siapa? Fani. Oke, tepuk tangan untuk Mas Bayu. Nyampaikan aja, enggak apa-apa. Pada pembelajaran hari ini sudah bisa memposisikan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 1 Karangdedak, Bapak Nobel SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tenaga administrasi sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan tugas kami mengenai diseminasi budaya positif modul 1.4. Sebelum acara kita hari ini mulai, kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan sambutan dari Bapak Kepala SMP 1 Karangdedak kepada Bapak Nurul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu calon guru penggerak Ibu Erlin Sofiandi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Karangdedak, dan yang saya hormati pula tenaga administrasi sekolah negeri 1 Karangdedak. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada saat sekarang ini insya Allah kita tetap dalam posisi iman dan takwa. Dan tak lupa pula salawat salam marilah kita limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan banyaknya bersolawat kita dapat syafaat di hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi budaya baik yang dilakukan oleh Ibu Erlin ini, saya mohon, saya harap tidak hanya sekedar kewajiban untuk diseminasi daripada guru CKP, tetapi saya mohon ini untuk betul-betul diterima, dilaksanakan. Ini merupakan hal yang baik untuk hal-hal di sekolah kita ini, sehingga nanti semua kita melaksanakan budaya baik itu dalam kehidupan sehari-hari. Budaya baik yang akan didiseminasikan oleh Ibu Erlin ini menjadi semangat bagi kita untuk terus belajar, untuk terus berkarya, untuk terus meningkatkan sekolah kita. Saya harap untuk Bapak Ibu, saya mohon untuk Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini dengan seksama, dengan penuh antusias. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri atas sambutannya. Acara selanjutnya langsung saja pada kegiatan intinya, yaitu saya selaku CGP Angkatan 8 akan share, akan diskusi bersama, akan menyepakati bersama tentang budaya positif yang selalu kita terapkan di SMA Negeri 1 Karangdedak. Sebelumnya ini saya ada tayangan video nih Bapak Ibu, bisa dilihat nanti sekiranya tayangan video tersebut termasuk nilai kebajikan.
hari asik juga ya. Boleh saja, gantian bawa ayamnya. Ibu mengirim kamu ke asrama bukan karena tidak sayang. Ibu ingin hidupmu lebih terlatih dan ada yang mengurus. Mobilnya berapa ya? Hati-hati ya, Pak. Jaga diri kalian. Ya, Bu, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Nggak ada lagi, kayak orang asing aja. Anak baru ya? Wah, anaknya gendut lagi. Asik, kita bonceng yuk. Yuk, yuk. Kalian bawain dong koperin ke kamarku. Kenal aja belum? Sama juga enggak. Aja. Kalian rupanya. Sorry ya, makan duluan. Ih, sebelum lapar sih. Silakan aja, makan ya kenyang. Nasi kan masih makan. Enak aja, aku kan belum makan. Lembut, makannya seru banget ya. Kenapa, Ben? Kamu gak makan? Apa sih nama drama ini? Asrama Putra Teladan. Bagus juga ya. Iya, dan mulai besok semuanya harus sopan santun. Menurut datang-datang udah bikin masalah. Baiknya kita apain ya? Kita harus kasih tahu dia peraturan yang ada di asrama ini, teman-teman. Iya, dia tidak boleh seenaknya sendiri. Di sini kan ada aturannya. Ali, ada apa? Kok tumben manggil? Kalian kan sudah diajari peraturan dan sopan santun di asrama ini. Kalau selesai makan, harus dirapikan. Begitu kan? Kami selalu merapikannya, Bu. Coba lihat itu makannya. Apa seperti itu sudah rapi? Ini sama-sama si gendut, Bu. Hah? Siapa yang masih gendut? Anu, Bu, anak baru. Ibu tidak peduli bekas makan siapa itu. Ali, bukankah kamu ketua penghuni asrama ini? Jadi ibu hanya minta pertanggungjawabanmu. Ya? Baik, Bu. Segera kami rapikan. Nanti kita kerja dulu. Mandi dulu ah. Topan! Hari ini kan giliran mengisi bak mandi. Aku sudah isi penuh kok. Masih kosong. Jangan-jangan dihabisin si gendut. Dia kan habis mandi. Gendut lagi. Dasar orang nggak tahu aturan. Bud, lembut, buka dong. Bud, kok sepi ya? Apa? Sudah tidur? Memangnya jam berapa ini? Benar-benar tidak tahu aturan. Apa boleh buat teman-teman? Paksa kita jalankan rencana AB. Iya kan? Selamat jadi orang.
Apa sih peraturan asrama? Kasih tahu aku dong. Besok pagi aja ya, aku lagi belajar nih. Cara makan, mandi, juga saat belajar. Kamu malah tidur. Maaf loh, aku benar-benar gak tahu. Nggak apa-apa, asal kamu sudah menyadarinya. Saat baru datang, aku juga sama kok seperti kamu. Kalau aku memang keterlaluan, tolong kasih tahu aku ya. Sama-sama, itulah gunanya persahabatan. Gempul! Dan ternyata, Gempul terpilih menjadi ketua asrama putra teladan yang baru. Silakan Gempul, maju ke depan untuk memberikan sambutan. Hidup Gempul, hidup Gempul. Saat 6 bulan lalu aku pertama datang ke sini, sulit sekali membayangkan kalau aku bakal disukai oleh teman-teman semua. Aku juga mengucapkan selamat jalan kepada ketua lama, Ali, yang seminggu lagi lulus dari sekolah kita. Sebagai ketua baru, aku juga punya satu permintaan. Ali minta kerjasamanya, itu sih klasik. Pasti minta ikut aturan asrama, itu sih udah pasti. Permintaanku, aku minta jatah makanku ditambah menjadi 2 porsi. Baik, Bapak Ibu, tadi tayangan videonya merupakan diantaranya salah satunya di situ terdapat semacam penerapan budaya positif ya. Menurut Bapak Ibu ada yang mau menanggapi dari tayangan video tadi? Silakan. Kira-kira itu menerapkan salah satu nilai kebajikan apa? Ya, Bapak Junet, monggo Pak. Video tadi gambaran Pak Junet seperti apa? Ya, terima kasih. Setelah saya melihat video yang barusan ditonton bersama-sama, kalau saya melihat itu terdapat pesan moral. Kita diajarkan agar setiap datang ke tempat yang baru, yang belum pernah kita kenal, yang belum pernah kita datangi sebelumnya, itu lebih baik yang perlu kita terapkan adalah sopan santun. Itu adalah hal yang paling mendasar sebagai yang perlu kita miliki sebagai seorang manusia yang merupakan kita tercipta adalah sebagai makhluk sosial. Itu aja, terima Ya, kasih. terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Junet. Terima kasih Pak Junet. Iya betul Pak ya. Itu mengenai sopan santun ya. Dimana di situ tadi ada anak yang terlihat ya, yang terlihat sopan santunnya juga ada yang belum muncul karena di situ belum adanya kesepakatan ya, tetapi setidaknya itu tadi salah satu contoh bentuk nilai kebajikan yang nanti diterapkan dalam budaya positif di lingkungan kita. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya. Hari ini diseminasi budaya positif, tapi memang Bapak Ibu tidak lengkap, tidak apa-apa karena ini kita mohon maaf sekali ya mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang mungkin ada yang ada keperluan sehingga hari ini
bisa ikut gabung. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini diseminasi biaya positif, sebelumnya saya ingin tahu gimana kabarnya Bapak Ibu siang hari ini? Sehat? Sehat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan tetap semangat ya, bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru ya, sebagai pengajar yang tugasnya untuk memberikan pelayanan yang baik untuk anak didik kita. Di sini filosofi pendidikan KHD, tujuannya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah, tentunya Bapak Ibu semua tahu ya, kita menuntun bukan menuntut ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi kita tidak bisa merubah kodrat anak, kita hanya bisa menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat ya. Saya kira semuanya Bapak Ibu guru semua, Bapak guru hebat, saya kira sudah mengetahui semua tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kodrat pada anak itu yang bagaimana? Kodrat yang ada pada anak di sini yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam yang berkaitan dengan tentunya dengan lingkungan di mana anak berada. Kalau kodrat zaman berkaitan dengan kompetensi anak terkait dengan tuntunan revolusi industri sesuai dengan zamannya. Ya, nah, jadi kita kalau melihat anak-anak sekarang, kita tidak bisa menyamakan dengan waktu kita zaman dahulu ya. Jadi kita harus menyesuaikan, melihat kondisi zaman yang ada dan tidak bisa terlalu memaksakan kodrat anak. Kemudian berikutnya budaya positif nih Bapak Ibu. Saya kira budaya positif itu otomatis hal-hal yang sifatnya yang baik, yang positif, yang mana nantinya yang akan selalu kita terapkan di lingkungan sekolah kita ya, yang akan membuat anak-anak kita jauh lebih baik. Tidak mungkin kan kita membuat anak-anak kita yang tidak baik ya Bapak Ibu ya. Budaya positif itu suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan maupun menumbuhkan karakter murid. Itu yang bisa dinamakan budaya positif. Nah, budaya positif di sini perlu dibangun dalam suatu kelas. Di mana untuk mewujudkan budaya positif tersebut tentunya dilakukan sejak dini. Mengingat dalam proses membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada, setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, budaya positif yang sudah selalu kita terapkan di sekolah tentunya sudah banyak ya sekali ya Bapak Ibu ya. Di antaranya apa coba? Saya kira ya sudah selalu kita pembiasaan. Iya, menyambut anak di pagi hari, kita menyambut anak di pagi hari dengan berjabat tangan, dengan menerapkan 5S nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, 5S ini ku napa nggih? Walah kayak anak saya kira tahu semua nggih. Apa Bu? Bunda? Sapa, salam, senyum, sopan, santun. Nah, itulah 5S yang setiap pagi kita menerapkan, yang selalu kita terapkan di SMP. Baik Bapak Ibu, berikutnya konsep utama modul positif budaya positif master ini yang mana di sini ada perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, ini itu ilmu yang saya dapatkan di CGP Angkatan 8 Bapak Ibu. Di sini juga sudah ada CGP yang sudah senior di atas saya ya. Kita sama-sama belajar ya. Mungkin ada yang apa itu segitiga restitusi? Apa sih keyakinan kelas? Sebenarnya
sebenarnya kita sudah selalu menerapkan, cuman kita belum tahu semacam apa. Kayak awalnya saya mengikuti juga sama. Nah, nanti kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar di sini. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, perubahan paradigma belajar kita yang selalu kita berikan kepada anak dan kita bisa lihat perubahannya apa, ya. Nah, tentunya kita memakai kurikulum baru. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa ya? Saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia diantaranya. Lalu berkebinekaan global, bernalar kritis, dan sebagainya ya. Kemudian lanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif. Tadi disiplin positif ya. Disiplin positif itu kebanyakan menghubungkan kata disiplin dengan aturan, tata tertib, seperti aturan yang ada di SMP kita. Aturan untuk tata tertib Bapak Ibu, aturan untuk siswa, dan kebutuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin di sini dihubungkan dengan hukuman. Sebenarnya kalau sekarang ini kita meninggalkan bahasa kata hukuman, ya, karena hukuman itu kesannya bagaimana ya? Katanya kalau hukuman itu kesannya membuat menakut-nakuti, kriminal, ya. Jadi ini tidak diharapkan dengan bahasa hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, ya, yang bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja jika tidak ada dengan kesadaran diri. Jadi yang bisa mendisiplinkan, bisa membuat tertib, tentunya itu kuncinya pada diri sendiri, ya. Kalau diri sendirinya kita tidak ada rasa ingin merubah, oh saya datanya telat terus, itu disiplin enggak ya? Tidak ya. Jadi kita tidak bisa menyadarkan teman, kita nggak bisa menyadarkan. Kalau kita mengingatkan sama teman, misalnya Pak jenungan kok tokonya terus, nah kita kan juga nggak bagus juga ya mengingatkan teman seperti itu. Setidaknya dia menyadari sendiri, loh kok saya datangnya telat ya, saya tidak disiplin ini, saya tidak enak anak-anak saja datangnya lebih awal, jadi saya harus datang lebih dahulu karena kewajiban kita adalah menyambut anak, menerapkan budaya positif di pagi hari. Nah itu nanti juga diterapkan kepada anak sehingga anak juga bisa melihatnya. Wah, Bapak Ibu guru pada saat mengajar datangnya tepat, saya jadi malu kalau Bapak Ibu guru datangnya telat, saya harus disiplin, saya harus tinggal dulu sebelum Bapak Ibu guru. Nah, anak-anak nanti sehingga menyadari dirinya sendiri untuk melakukan disiplin. Jadi disiplin itu yang bisa mendisiplinkan itu kuncinya biasanya pada diri sendiri ya. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas Bapak Ibu. Setiap manusia tentunya kita selalu memerlukan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini meliputi apa saja? Di sini ada bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kesenangan. Nah, kita tidak ingin selalu hidup terkekang, ya kan? Kita tidak ingin selalu hidup yang dituntut, ya. Jadi makanya kita yang pertama dulu kita menerapkan kebutuhan bertahan hidup, yaitu
Untuk bertahan hidup tentunya kita tidak ingin kelaparan, kita tidak ingin kehausan, tentunya memerlukan apa untuk bertahan hidup? Yaitu tentunya memerlukan makanan, minuman, ya kan, rumah, sandang, dan untuk kesehatan sendiri itu perlu. Itu yang bisa termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup atau survival. Lalu ada lagi yang masuk dalam kebutuhan hidup, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Langsung mempercepat ya Bapak Ibu ya. Lalu kita juga membutuhkan kebutuhan anak-anak kita juga perlu membutuhkan kasih sayang, apalagi kita juga butuh ya. Makanya anak-anak ada, oh kenapa itu ada pada saat mengajar? Mungkin Bapak Ibu sudah mengalami. Ada anak yang tidak aktif dalam pembelajaran, dia banyak murung, dia banyak diam, ya. Nah, otomatis sebagai seorang guru mesti tanda tanya, ya kan? Kenapa anak tersebut? Berarti kita perlu pendekatan, memberikan kebutuhan kasih sayang pada mereka. Kita menanyakan, misalnya, Mbak Ade, kenapa dia? Nah, dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian, ya. Tidak semuanya anak seperti itu, karena pada dasarnya kita tahu ya Bapak Ibu, anak-anak itu mempunyai karakter yang berbeda, anak yang unik ya, karena dilahirkan dari orang tua yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak ini harus kayak gini, anak ini harus kayak ini. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi dia juga ada yang membutuhkan kebutuhan kasih sayang. Kemudian kita lanjut, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Ya, pengakuan atas kemampuan. Nah, anak misalnya nih di dalam sebuah pembelajaran, ya, ada anak yang memiliki kemampuan yang lebih. Misalnya kemampuannya lebih apa? Kemampuannya lebih dalam bidang olahraga. Dia kalau lari, wah luar biasa. Nah, perlu kita memberikan apa pada dia? Memberikan motivasi, memberikan semangat, wah, memberikan pujian, sehingga anak tersebut merasa senang ya. Wah, saya ternyata punya kemampuan, Bapak Ibu guru termasuk memberikan perhatian sama saya karena saya mempunyai kemampuan ahli bidang olahraga. Lalu ada juga anak yang tidak bisa olahraga, yang larinya hanya kecil, tapi dia memang kemampuannya segitu. Nah, kita juga tidak bisa memaksakan, ya. Oh, memang seperti itu ya, kita ikuti dan nanti kita cari tahu anak tersebut. Kemudian langsung dilanjut, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Nah, tentunya anak-anak juga memerlukan kebutuhan untuk bebas. Ya, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka juga perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru. Nah, ini yang dibutuhkan anak. Nah, ternyata kalau kita semua Bapak Ibu sudah sering menjumpai ya, kalau anak-anak tersebut tentunya ada anak yang ingin kebebasan ya. Contohnya lagi misalnya pada pembelajaran prakarya, suruh membuat suatu kerajinan dari bahan limbah. Nah, anak-anak tidak bisa dituntut kamu harus membuat limbah yang seperti ini. Dia ingin bebas. Saya ingin berkreatif, Bu. Saya ingin, nah, silahkan. Sehingga kita bisa melihat, oh, dia muncul karakter dia. Ya, terlihat dia pada saat dia membuat sesuatu yang beda. Kemudian ada juga misalnya menemukan anak membuatnya seperti ini. Oh, karena memang kemampuannya dia seperti itu.
sudah bersyukur anak tersebut sudah mau membuat. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak-anak. Yo gawe ini elek kok koyo ngene. Opo kuwi? Ya, tidak ya. Nanti anak tersebut akan merasa bagaimana dengan teguran kita seperti itu pada anak-anak. Anak tersebut merasa akhirnya merasa gimana ya, malu, muncul. Kenapa Bu? Dilemahkan ya, malu, dilemahkan, lalu akhirnya kadang merasa tidak menyukai akhirnya terhadap bapak ibu guru yang tersebut. Enggak suka bapak ibu guru tersebut, sukanya kayak gitu di rumah teman-teman. Nah, saya jadi malu gitu ya. Jadi saya kira saya yakin bapak ibu tidak ada yang seperti itu. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang ya. Kita juga sama ya bapak ibu ya, kita juga memerlukan butuh kesenangan ya. Ya, karena kebutuhan akan kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, ketawa, apalagi pada saat pembelajaran. Kita nggak mungkin memberikan pembelajaran yang teori terus ya, anak-anak tidak ada suatu permainan, tidak ada, itu akan terlihat jenuh ya. Jadi kayak Bulasti pelajaran IPA ya, membuat pada pembelajarannya dia anak-anak merasa senang sekali dengan membuat apa itu yang dipompa dari balon itu nggih. Ya, itu saya juga senang lihatnya sambil bermain dia ya, pakai balon. Ternyata untuk apa kayak paru-paru itu ya Bun ya. Ya, itu merupakan kebutuhan kesenangan. Berikutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran dari representasi dari semua yang diinginkan. Ya, saya kira untuk dunia berkualitas Bapak Ibu guru sudah mengetahui semua ya, yang membuat hidup menjadi lebih bermakna, yang membuat kebutuhan dasar itu bisa bersifat lebih umum dan secara universal. Berikutnya lagi karena saking banyaknya Bapak. Motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia di antaranya di sini saya mengambil contoh di antaranya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman tadi. Ya. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman tadi, murid melakukan disiplin ini karena ia takut, bukan karena kesadaran sendiri. Ya, karena takut sehingga dia melakukan disiplin. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, karena dia melakukan disiplin karena mau ada iming-iming, ya, mendapatkan hadiah. Nah, itu juga tidak bagus ternyata, ya. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid ini melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini juga merupakan motivasi intrinsik. Hukuman dan penghargaan. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya, di mana hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Dan ini sudah tidak kita terapkan ya dengan bahasa-bahasa hukuman dan penghargaan. Konsep ini ada beberapa konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, langsung saja. Nanti saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ya, juga saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua. Nah, sekarang ke restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi itu bukan penyelesaian masalah, tetapi menciptakan kondisi bagi murid. Misalnya nih kita di kelas biasanya kita menemukan sebuah kasus, ya. Kasusnya diantaranya misalnya kita ambil yang simpel saja, anak tiduran tidak mengerjakan tugas. Ya, bagaimana
kita sebagai pendidik memberikan menanyakan sama anak tersebut itu dan tidak mengerjakan tugas, apakah kita harus memarahinya? Bu Ika, langsung memarahinya anak tersebut tidak memberikan tugas? Kamu kok orang kerja tugas toleh, kok malah turu tok nek kene kimeh ngopo kok turu? Tidak mungkin toh. Nah, tentunya kita tetap tidak seperti itu nggih Bapak Ibu ya. Biasanya kita kenapa anak tersebut tidur? Nanti anak tersebut kita menerapkan nanti ke segitiga restitusi. Kita bisa menanyakan misalnya kita panggil anak tersebut, jangan di hadapan temannya lain. Kita panggil misalnya Tiko. Tiko datang ke kantor. Dia mengatakan, misalnya saya sebagai Bu Elin, Mas Tiko tahu kenapa Mas Tiko panggil Bu Elin ke sini? Misalnya saya menanyakan Mas Tiko seperti itu. Nanti dia akan menjawab sendiri permasalahan dari yang dia rasakan. Tahu Bu? Ya. Apa itu? Saya tidak mengumpulkan tugas. Ya betul sekali Mas Tiko tahu. Nah, kita harus mencari tahu solusi apakah itu sudah merupakan keyakinannya si Mas Tiko? Apakah itu sudah merupakan keyakinan kamu yang sudah disepakati di kelas? Tidak Bu. Nah seharusnya kamu harus bagaimana? Nanti kan kita harus mencari tahu dan dia yang menjawab dan mencari solusi sendiri. Misalnya seperti itu. Lanjut saja ciri-ciri restitusi ini yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Nah ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan restitusi fokus pada solusi. Posisi kontrol nih Bapak Ibu, kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Nah ini tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, posisi kontrol. Langsung next. Nah contohnya kasus nih. Contoh kasus siswa berantem dengan teman lainnya. Siswa berantem dengan teman lainnya. Nah apa pada saat jam pembelajaran Bapak misalnya saya pembelajaran saya meninggalkan tugas. Nah ternyata di situ ada anak yang berantem. Nah saya mendapatkan laporan dari Bapak Ibu guru. Terus posisi kontrol yang tepat yang seharusnya saya berikan itu seharusnya yang bagaimana? Apa pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer? Sebagai manajer ya, kita harus tahu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu berkelahi itu karena apa? Ya. Jadi tidak langsung buru-buru kita menghukum. Kita cari tahu proses dan nanti anak tersebut mengetahui kesalahannya diri sendiri. Dia mengetahui kesalahannya sehingga dia mencari solusi untuk dirinya dan langkah apa yang harus dia perbaiki untuk kedepannya. Itu salah satu contoh kasus ya. Langsung pada keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas tadi saya baru mempraktekkan penerapan keyakinan kelas yang dibantu oleh Bu Ani. Nah, keyakinan kelas ini yang nanti akan menjadikan budaya positif ya. Nah, keyakinan kelas yang ini yang kita buat otomatis kita mencari tahu anak-anak itu mempunyai impiannya seperti apa. Nah, sehingga nanti setelah kita buat pertanyaan romantik, nanti anak-anaknya tumbuh oh ini nanti semuanya saya kira nanti Bapak Ibu guru selalu membuat penerapan keyakinan kelas
kelas yang disepakati bersama. Nah, keyakinan kelas itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ini? Contohnya saja, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini tidak ada hubungan kelas, Bu ya. Nah, pada saat penggunaan helm salah satunya ya, kalau kita membuatnya keyakinan kelas yang ada di kelas aja, misalnya yang simpel aja, yaitu saya menginginkan kelas yang bersih. Nah, nilai kebajikan apa misalnya kelas tersebut, anak tersebut tadi memberikan impiannya ingin kelas yang bersih. Nilainya apa? Berarti anak tersebut harus bagaimana supaya kelas itu bersih? Nilai kebajikannya itu yang apa? Disiplin, tanggung jawab. Berarti masuk ya. Kalau tanggung jawab masuk ya. Jadi kelas yang bersih berarti otomatis tanggung jawab anaknya di kelas tersebut berjalan. Dia bertanggung jawab untuk kebersihan kelasnya. Karena pada saat makan ada kesepakatan makan tidak di dalam kelas. Ya, sehingga dia menyepakati kalau makan di kelas nanti kotorannya tertinggal di kelas, sehingga terlihatlah dia tanggung jawab untuk kebersihan kelas itu tersendiri. Berikutnya keyakinan kelas, nilai kebajikan yang di sini menggunakan nilai-nilai keselamatan dan kesehatan. Nilai keselamatan atau kesehatan yang merupakan keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, untuk pembuatan keyakinan kelas biasanya tidak harus yang banyak-banyak Bapak Ibu ya. Kita setidaknya buat 6 atau 8 yang mana bahasanya yang mudah diingat dan diterapkan selalu dan dihafalkan oleh anak-anak didik kita. Contohnya membuat keyakinan kelas yang dengan penerapan nilai-nilai kebajikan. Tadi salah satunya tadi kelas yang bersih. Yang kedua misalnya datang tepat waktu. Jadi itu maksudnya nilai kebajikannya juga bertanggung jawab ya. Disiplin. Anak kelas 8 pada saat kesepakatan kelas dia menulis kelas yang suka dermawan. Luar biasa ya, ada yang menulis seperti itu. Ada yang suka dermawan. Kemudian selalu bergotong royong, bagus juga ya. Mereka juga tadi menerapkan gotong royong nilai kebajikan. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Segitiga restitusi tadi yang sudah saya singgung ya tadi. Salah satunya kasus tadi yang tadi saya sampaikan itu anak ada yang tertidur di kelas, kemudian tidak mengerjakan tugas. Nah, kita caranya bagaimana? Kita menggunakan segitiga restitusi tersebut, ya, yaitu dengan menstabilkan identitas. Yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang seperti tadi saya sampaikan itu, anak panggil, Mas Tiko, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ya, dijawab, karena saya tertidur, Bu. Kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Kemudian dia jawab, tidak, Bu. Keyakinan kelas yang mana yang kamu sesuai? Keyakinan kelas yang bertanggung jawab. Seharusnya saya tidak tidur, saya seharusnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Nah, dia akan menjawab sendiri, ya, dia akan menyelesaikan. Nah, kalau dia sudah menjawab keyakinannya, seharusnya dia tahu bertanggung jawab. Lalu solusi apa Mas Tiko yang harusnya Mas Tiko lakukan? Solusinya dia menjawab sendiri juga. Seharusnya solusinya
saya anak kelas 8 pada saat kesepakatan kelas dia menulis kelas yang suka dermawan. Wah, luar biasa ya, ada yang menulis seperti itu, ada yang suka dermawan. Kemudian selalu bergotong royong. Wah, bagus juga ya, mereka sudah tadi menerapkan gotong royong nilai kebajikan. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Segitiga restitusi tadi yang sudah saya singgung ya tadi, salah satunya kasus tadi yang tadi saya sampaikan itu, anak ada yang tertidur di kelas, kemudian tidak mengerjakan tugas. Nah, kita caranya bagaimana? Kita menggunakan segitiga restitusi tersebut ya, yaitu dengan menstabilkan identitas yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang seperti tadi saya sampaikan itu, anak panggil, Mas Tiko, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ya, menjawab, karena saya tertidur, Bu. Kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Kemudian dia jawab, tidak, Bu. Keyakinan kelas yang mana yang kamu sesuai? Keyakinan kelas yang bertanggung jawab. Seharusnya saya tidak tidur, saya seharusnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Nah, dia akan menjawab sendiri ya, dia akan menyelesaikan. Nah, kalau dia sudah menjawab keyakinannya, seharusnya dia tahu bertanggung jawab. Lalu solusi apa Mas Tiko yang harusnya Mas Tiko lakukan? Solusinya dia menjawab sendiri juga. Seharusnya solusinya saya untuk membangunkan Mas Tiko lebih awal. Mas Tiko menjawab sendiri, orang tua. Nah, nanti kita memberikan salam sama orang tua. Mas Tiko salam Bu Eli pada orang tua Mas Tiko, karena orang tua Mas Tiko mempunyai konsekuensi membangunkan Mas Tiko untuk di pagi hari, dan mengingatkan Pak Tiko untuk tidur lebih awal ya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Ike, silakan Bu Ike. Atau ada yang mau ditanyakan tentang keyakinan kelas? Tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fitriana akan menanyakan atau bertanya kepada Bu Erlin, yaitu kan kesepakatan kelas itu kan dibuat atas kesepakatan bersama ya, dengan kita tanda tangan sama anak-anak. Terus yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika ada anak yang tidak bertanggung jawab dengan kesepakatan itu? Apakah ada kesepakatan lain jika anak itu tidak bertanggung jawab, gimana? Terus apakah kesepakatan itu bisa diterapkan di kelas yang rendah? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rizka. Ada yang mau bantu jawab ini tadi, kira-kira Bu Rizka menanyakan bagaimana sudah disepakati tetap ada anak yang tidak bertanggung jawab. Bu Ike mau bantu? Enggak, Bu Ike? Sini Bu Ike. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tadi pertanyaannya, apabila sudah terbentuk ya? Iya, sudah terbentuk kesepakatan, tapi masih ada anak yang melanggar. Oh gitu. Pada intinya, ketika Bapak Ibu guru itu meminta
meminta anak untuk membuat sebuah keyakinan kelas, itu terlebih dahulu kita membuat sebuah sebuah pertanyaan pengantin. Jadi kita ajak dulu anak untuk menyampaikan kira-kira kelas impian. Jadi setiap kelas itu pasti punya cita-cita, punya impian, punya harapan ya. Di kelas ini itu mau dibuat menjadi kelas yang seperti apa? Jadi kita ajak anak-anak untuk menghayal dulu, kita ajak kira-kira kelas ini mau seperti apa. Setelah anak-anak itu mempunyai bayangan kira-kira kelas impiannya itu seperti apa, baru anak itu nanti akan diajak untuk menuliskan sebuah kata-kata yang kira-kira itu akan menumbuhkan motivasi atau semangat yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan. Dari kata-kata itu nanti bisa kita analisa bersama, jadi antara guru dan murid itu menganalisa kira-kira kalimatnya sudah menjadi sebuah kalimat positif atau masih kalimat negatif. Nah, kemudian setelah kalimat itu menjadi kalimat positif, baru guru mengajak kembali murid untuk memahami bersama kalimat-kalimat tersebut. Dan nantinya di akhir endingnya seluruh murid di kelas tersebut itu menyepakati dengan memberikan sebuah tanda tangan. Jadi dengan kata lain, kalimat-kalimat yang menjadi keyakinan kelas di kelas tersebut mau tidak mau atas dasar kesadaran murid masing-masing, sehingga tadi ya pelanggaran ataupun ketidakinginan anak untuk melaksanakan keyakinan tersebut itu bisa diminimalisir. Jadi itu dari anak yang melakukan anak juga nantinya ini juga untuk anak. Kurang lebihnya itu ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Itu betul sekali. Tadi saya juga sudah menerapkannya karena kita ajaran baru ya. Tadi masuk di kelas materinya buku pegangan dia belum pinjam ke perpus, sehingga kita akhirnya dibuat keyakinan kelas. Nah, tadi sempat membuat kalimat pertanyaan pemantik itu tadi ya. Jadi anak itu mempunyai cita-cita impian seperti apa. Kemudian tadi saya sampaikan, dia menginginkan kelas yang bersih, dia ingin selalu disiplin, dia ingin selalu rajin, dia ingin kelasnya selalu kompak, kelasnya selalu tidak mau saling bullying dengan temannya. Nah, itu kesepakatannya mereka buat bervariasi anak-anak tersebut tadi menggunakan sticky note macam-macam. Ya itu. Jadi mau tidak mau tetap misalkan mesti ada salah satu, tetap nanti biasanya teman-temannya bisa saling mengingatkan karena memang posisi kontrol yang bisa yang bisa mengendalikan, yang bisa menggerakkan, yang bisa mendisiplinkan itu letaknya pada diri sendiri. Nah tadi apakah bisa kelas yang rendah seperti kelas yang TK ya atau kalau PAUD ya bisa membuat kesepakatan keyakinan kelas. Nah kalau PAUD kan belum bisa membaca, bisa Bu, tapi dengan semangat Bapak Ibu pengajar yang sangat luar biasa dan sabarnya begitu luar biasa. Ya, biasanya mungkin anak kan taunya pakai warna-warni ya. Warna merah. Warna merah itu anak-anak rajin, misalnya suka bermain, anak misalnya. Nah, itu dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak yang kelas yang rendah tentunya. Tetap bisa diterapkan. Itu aja Bu Rizka, terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Baik Bapak Ibu, hanya sampai di sini apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.